Majelis Ulama Kabupaten Bone, yang kami hormati staf ahli Bupati Bone, yang kami hormati para asisten Setda Kabupaten Bone, yang kami hormati Kepala OPD Kabupaten Bone, yang kami hormati para kepala instansi vertikal Kabupaten Bone, yang kami hormati rektor dan pimpinan perguruan tinggi dan swasta Kabupaten Bone, yang kami hormati Kabak Setda Kabupaten Bone, yang kami hormati para camat di wilayah Kota Bone dan Kepala KUA Kabupaten Bone, yang kami hormati para ketua organisasi Islam dan kemasyarakatan Kabupaten Bone, serta hadirin jamaah sholat istisqa yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Acara selanjutnya sambutan oleh penjabat Bupati Bone. Dengan hormat kami persilakan Bapak Dr. Andes Haji Andi Islamuddin MH. Al-an falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak yang mewakili dan Rem 141 Todopuli dalam hal ini Bapak Asai. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dalam ini hadir Bapak Kapolres Bone, Bapak Dandim 1407 Bone, Bapak Dandempom, Pak Sekretaris Daerah yang saya hormati, Pak yang mewakili Danyon C. Brimob yang saya hormati, Bapak Rektor Yayin yang saya hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia Kabupaten Bone yang saya hormati, yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Ketua PBNU Kabupaten Bone, Ketua PP Muhammadiyah Kabupaten Bone yang saya hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Ibu seluruh perangkat daerah yang hadir bersama-sama dengan kita, yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Ibu seluruh hadirin yang mohon maaf kalau tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Salam dan selawat senantiasa kita kirimkan atau kita curahkan ke hariban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita pada hari ini guna melaksanakan sholat istisqa, sholat meminta hujan, tidak lain untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kemarau atau dampak El Nino yang melanda sebagian besar wilayah di negara kita ini melanda sebagian besar wilayah negara termasuk daerah yang kita cintai ini semoga segera berakhir. Kemarau yang telah terjadi beberapa bulan ini telah memicu berbagai dampak negatif seperti kekeringan, krisis air bersih, kebakaran, kabut, asap, serta gagal panen bagi para petani. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran dan permasalahan bagi kami selaku pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebagai upaya dan untuk mengantisipasi agar musim kemarau yang terjadi saat ini segera berakhir, dengan berkoordinasi dengan para ulama
dan tokoh-tokoh agama di daerah, maka disepakati untuk melakukan sholat istisqa dengan dasar bahwa apabila hujan tidak turun sehingga menyebabkan kegersangan di muka bumi ini, Islam mengisyaratkan umatnya agar bertaubat serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sholat istisqa atau salat meminta hujan. Sebagaimana dicontohkan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sholat istisqa ketika pada saat itu wilayah Madinah mengalami kekeringan yang membuat umat Islam pada saat itu mengalami kesusahan, sehingga meminta Rasulullah agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Rasulullah kemudian menyanggupi permintaan tersebut dengan melakukan sholat istisqa, dan alhamdulillah setelah sholat hujan pun turun di sekitar Madinah dan sekitarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku penjabat Bupati Bone pada saat ini, kami menghimbau masyarakat bahwa dalam situasi dan kondisi kemarau saat ini, agar kita selalu berhati-hati dan waspada, serta memperbanyak doa dan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Bisa jadi kemarau ini terjadi karena perbuatan manusia yang tak mampu memelihara dan mengelola alam dengan baik. Seperti melakukan pengrusakan di kawasan tangkapan air yang merupakan sumber dari mata air kita. Terlalu boros memakai air dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatur agar manusia senantiasa menjaga dan melestarikan alam dan lingkungannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Olehnya itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya di momen pelaksanaan sholat istisqa ini, mari kita merenungi dan selalu bersifat tawadhu, memohon pengampunan yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkahnya sehingga hujan turun dan kemarau ini akan segera berakhir. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap doa-doa yang kita panjatkan dan menjadikan kita sebaik-baiknya makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan oleh penjabat Bupati Bone, yakni Bapak Dr. Andes Haji Andi Islamuddin MH. Dengan ini kami ucapkan banyak terima kasih. Dan marilah kita bersama-sama melaksanakan sholat istisqa, dan insya Allah yang akan bertindak selaku imam sekaligus khatib pada hari ini, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, Bapak Andri Guluta Profesor Dr. Haji M. Amir HMMAG. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan bersama-sama penyampaian tata cara pelaksanaan sholat istisqa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Abu Bakar SPD MPD. Al-an fal yatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sidang jamaah salat sunnah istisqa yang dimuliakan Allah. Sebelum kita melaksanakan salat sunnah istisqa, terlebih dahulu dipahami kaifiat atau tata cara pelaksanaan salat sunnah istisqa sebagai berikut. Pertama,
Sholat sunnah istisqa dilaksanakan pada saat kemarau. Hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Yang kedua, sholat istisqa sama dengan sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Terdiri 2 rakaat dan 2 kali berkhutbah setelah sholat. Ketiga, rakaat pertama takbir 7 kali. Tidak terhitung takbiratul ihram. Dan rakaat kedua takbir 5 kali, tidak termasuk takbiratul intiqal atau takbir peralihan. Setiap selesai takbir, membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun lafaz niat sholat sunnah istisqa adalah usolli sunnatal istisqa'i raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulangi, usolli sunnatal istisqa'i raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatal istisqa'i raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Demikian kaifiat atau tata cara salat sunnah istisqa. As-salata sunnatal istisqa'i raka'ataini jami'a rahimakumullah. As-salata sunnatal istisqa'i raka'ataini jami'a rahimakumullah. As-salata la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selaku khatib istisqa kali ini mengajak para hadirin untuk merenungi perjalanan hidup kita selama ini atas perbuatan yang diyakini sesuai dengan petunjuk Allah. Mari kita pertahankan, bahkan berusaha menambah kualitas dan kuantitasnya. Namun sekiranya terdapat perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan ajaran yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memperbanyak taubat dan memohon ampun kepadanya. Karena manusia yang baik di sisi Allah adalah manusia yang selalu bertobat kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu insanin khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Semua manusia memiliki kesalahan dan dosa, dan yang paling berdosa adalah orang yang selalu bertobat. Karena itu, orang yang mendapat hidayah selalu merenungi kesalahan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada dasarnya mereka telah mendapatkan sebahagian dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Isra 66, Innahu kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Mana ayat tersebut merupakan penekanan dari Allah bahwa sifat Rahman dan kasih sayangnya selalu menyertai hambanya. Akan tetapi, mengapa kita lihat banyak sekali orang yang ditimpa kesengsaraan, kemelaratan dan musibah? Bahkan mengapa saat ini kita tidak mendapatkan hujan yang biasanya telah membasahi bumi kita, mengairi sungai-sungai kita, menjadi minuman bagi tanaman, ternak dan manusia? Untuk menjawabnya, mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 56. Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'aliim. Siksa yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada satu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat di atas menjelaskan bahwa memang pada dasarnya Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, sehingga senantiasa memberikan berbagai nikmat kepada para hambanya. Namun demikian, apabila kemudian hamba-hamba tersebut mendustakan nikmatnya, melakukan berbagai maksiat, melakukan berbagai kezaliman yang kesemuanya dilarang Allah, maka saat itu Allah berubah dari asalnya memberi nikmat, berubah menjadi pemberi hukuman. Bukan Allah yang berubah menjadi tidak penyayang, tetapi manusia itu sendiri yang berubah menjadi sosok yang tidak layak disayangi lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beragam kesulitan dan kesengsaraan kepada manusia, terutama menahan hujannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab tertahannya hujan antara lain: 1.
zakat harta yang tidak dikeluarkan oleh yang mampu kepada yang berhak, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam yamna'u zakat amwalihim illa muni'u qatara minas samai walau lal bahaimu lam yumtaru." Dan tidaklah mereka menahan zakat hartanya, melainkan ditahan juga air hujan dari langit untuk mereka. Jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi ini, niscaya tidak diturunkan hujan. Kedua, mengurangi timbangan atau ukuran, termasuk mengambil dan menahan serta merugikan hak-hak orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, "An Abdillah annahu qala, idza bukhisal mikalu hubisal qataru." Apabila timbangan atau ukuran itu dikurangi, maka hujan tidak diturunkan. Hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, mengurangi timbangan atau ukuran, mengurangi dan mengambil hak orang lain, menjadi penyebab tidak turunnya hujan. Artinya, kemaksiatan yang kita lakukan berupa menahan hak-hak orang lain akan berbalik efek keburukannya pada masyarakat sendiri. Ketika kita tidak lagi peduli dengan orang sekitar, maka Allah tidak peduli juga kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi auni al-'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Karena itu marilah kita perbanyak membaca istighfar, mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, baik disengaja atau tidak disengaja. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujannya Al Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nuh ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dengan istighfar yang sungguh-sungguh dan tobat nasuha yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Dan pada akhirnya berbagai nikmat Allah tercurah kepada kita. Salah satunya adalah hujan kembali lagi kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Allahumma asqina wa agisna. Allahumma asqina aisan isab. Ya wa dan mughadiqa amman hadiya mari'an marida kamila musbilan mujammila daiman darara nafian ghaira dharin adilan ghaira ra'isin ghaisa fil bilad wa tabisu bihil ibad wa taj'aluhu balagan yuhadir minna wal bad. Allahumma anzil fi ardina zinataha. Allahumma anzil fi ardina zinataha. Allahumma anzil fi ardina zinataha. Anzil alaina fi ardina sakanaha. Allahumma anzil alaina minas samai ma'an tahura. Allahumma anzil alaina minas samai ma'an tahura. Allahumma anzil alaina minas samai ma'an tahura. به بلدة ميتا واسقه مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم لا روح الجبال ومناكب الشجر وبطون الأودية وظهور الأكام.
آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقولوا قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم.